Dari tahun 1978 hingga 1979, terjadi serangkaian kejadian tragis di Orange County, California yang melibatkan seorang penyerang tak dikenal. Individu ini menyatroni rumah-rumah warga dengan tindakan kejahatan yang sangat brutal. Kriminal ini dikenal dengan sebutan bedroom basher dalam liputan media karena metodenya yang mengerikan, yang melibatkan pemukulan korban hingga menyebabkan kematian. Pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 1 Desember tahun 1978 sekitar pukul 12:35 malam ketika Sandra K. Fry yang saat itu berusia 17 tahun menjadi korban. Dia diserang di apartemennya di Lincoln Arms, South North Avenue, Anaheim. Terlepas dari kekejaman yang dia alami, kita akan menghindari deskripsi detail kekerasan yang dialaminya. Kejadian ini menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang mengerikan yang mengguncang Orange County. Setelah melakukan tindakan kejam terhadap Sandra K. Fry yang menyebabkan kematian tragisnya, pelaku melarikan diri melalui jendela yang sama tempat dia masuk. Sandra K. Fry adalah pendatang baru di apartemen ini, hanya tinggal selama 3 hari sebelum insiden mengerikan ini terjadi. Dia baru saja memulai pekerjaannya sebagai pegawai di Treasury Department Store dan baru menghabiskan hari ketiganya di sana. Kasus serupa terjadi pada Kimberly Rollins, seorang wanita berusia 21 tahun yang bekerja di bagian pengiriman di laboratorium medis Shelley. Dia tinggal di apartemen lantai dasar di Avocado Street, Costa Mesa, kurang dari 2,5 bulan sebelum ditemukan tewas pada tanggal 1 April 1979. Seperti korban sebelumnya, dia mengalami kekerasan fisik yang mengerikan dan diserang secara seksual menggunakan sepotong kayu besar sebagai senjata. Seorang penyerang yang dikenal sebagai The Bedroom Basher melakukan serangan terhadap seorang wanita lain pada tanggal 20 Juli tahun 1979. Korban kali ini adalah Jane Pettingill, berusia 29 tahun yang saat itu juga tinggal sendirian di apartemennya di lantai dasar di Costa Mesa. Dia juga menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Meskipun selamat dari serangan tersebut, Jane Pettingill tidak dapat memberikan informasi apapun kepada polisi mengenai identitas penyerangnya. Akibat serangan ini, dia harus menjalani tracheostomy dan bergantung pada alat bantu untuk berbicara. Untuk melindungi dirinya, dia bahkan harus pindah dari daerah tersebut dan mengganti nama. Untuk sekedar info, tracheostomy adalah tindakan pembedahan untuk membuat lubang di trakea atau batang tenggorokan agar dapat dipasang tabung pernafasan. Korban keempat adalah Marilyn K. Carlton, seorang janda berusia 31 tahun yang juga tinggal di apartemen Costa Mesa di Avocado Street. Dia adalah seorang guru yang mengajar kursus aktualisasi diri dari apartemennya. Pada tanggal 14 September tahun 1979, pelaku memasuki apartemen Carlton di lantai dasar. Saat itu, pintu atau jendelanya tidak terkunci dan dia diserang dengan kejam. Tindakan kekerasan fisik dan seksual ini menyebabkannya meninggal dunia. Namun, ada seorang saksi mata yang hadir saat penyerangan ini terjadi, yaitu anak laki-laki korban yang berusia 9 tahun. Dia melihat pelaku pergi dari tempat kejadian. Dalam sebuah artikel di Los Angeles Times yang diterbitkan pada tanggal 18 September tahun 1979, tersangka yang terlihat meninggalkan daerah tersebut digambarkan sebagai seorang pria berusia 40-an dengan latar belakang Latin, rambut hitam sebahu,
dan berkumis. Tanggal 18 September tahun 1979, LA Times mempublikasikan sketsa seorang tersangka yang menjadi pusat perhatian polisi. Namun, yang membuat cerita ini semakin menakutkan adalah bahwa seorang anak laki-laki menjadi saksi langsung saat kejadian itu terjadi. Anak itu bertanya pada wanita yang dikenalnya, "Ada apa dengan ibu?" Tanpa berkata apa-apa, wanita itu keluar dari pintu dengan lembut, memindahkan anak itu ke samping. Meskipun polisi memiliki sedikit bukti dan tidak ada tersangka saat itu, mereka memutuskan untuk menghipnotis anak itu untuk mencoba memperoleh gambaran lebih baik tentang pelaku. Sayangnya, upaya hipnotis tersebut gagal dan pembunuhan itu tetap menjadi misteri. Sebulan kemudian, tragedi mengerikan lainnya terjadi. Diana Aiello, seorang wanita berusia 24 tahun yang sedang hamil 9 bulan, diserang di apartemennya di Costa Mesa pada tanggal 30 September tahun 1979. Malam itu, dia dan suaminya, Kevin Green, terlibat dalam pertengkaran hebat. Green meninggalkannya dalam keadaan setengah sadar sebelum pergi dari apartemen mereka. Pada saat itulah, Gerald Parker memasuki apartemen tersebut dan melakukan serangan kejam terhadap Diana. Dia memukulnya dengan sepotong kayu dan melakukan pelecehan seksual yang mengerikan. Meskipun Diana selamat dari serangan itu, dia jatuh koma. Ketika Diana akhirnya bangun dari koma, dia tidak tahu bahwa dia telah kehilangan bayinya. Dia baru menyadari kehilangan anak yang belum lahir yang dia beri nama Chantal karena kekejaman serangan tersebut. Pada awalnya, penyelidik mencurigai hubungan antara serangan terhadap Diana dan serangkaian pembunuhan brutal di Orange County. Namun, fokus penyelidikan akhirnya beralih ke arah Kevin Green, suami Diana yang tidak memiliki ingatan tentang serangan yang dilakukan oleh Parker. Dia kemudian ditahan dan didakwa atas tindakan yang merugikan istrinya serta kematian anak mereka yang belum lahir. Sementara itu, kasus pembunuhan di Orange County terus berlanjut. Meskipun dia mengalami kehilangan ingatan yang signifikan, Diana memberikan kesaksian terhadap mantan suaminya dalam persidangan yang dimulai pada 22 September 1980. Pada tanggal 2 Oktober, dia dihukum atas tindakan kriminal tingkat 2 terkait kematian Chantal dan upaya pembunuhan terhadap istrinya. Bulan berikutnya, Kevin Green dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama 15 tahun. Selama masa penahanannya, Green tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan berusaha melakukan tes DNA terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan dalam kasus ini. Namun, dia tidak memiliki cukup sumber finansial untuk melakukan tes forensik yang sangat mahal. Pada saat yang sama, serangkaian pembunuhan lainnya mulai terjadi di Goleta, Santa Barbara County, dengan pasangan-pasangan diserang di rumah mereka. Para pria dianiaya hingga tewas, sementara korban wanita diikat, diperkosa, dan diserang hingga tewas dengan cara yang sama. Setelah pembunuhan dua pasangan di Goleta, serangkaian pembunuhan terjadi di Ventura County pada tanggal 13 Maret 1980 dan kemudian di Orange County. Penegak hukum memiliki beberapa teori yang menghubungkan pembunuhan-pembunuhan ini dengan kasus Bedroom Basher. Meskipun kasus pembunuhan di Ventura dan Goleta memiliki modus operandi yang berbeda dan kemudian dikaitkan dengan seorang pembunuh berantai yang saat itu belum dikenal yang dijuluki sebagai penguntit malam asli. Sementara itu, rangkaian pembunuhan terus berlanjut, termasuk kasus Deborah Kennedy, seorang wanita berusia 24 tahun dari Tustin yang diperkosa dan dibunuh pada tanggal 7 Oktober
1979. Dia belum pernah menikah dan tinggal bersama saudara perempuannya Yvette LaVey di Blok 50,500 Blaine. Kennedy telah bekerja sebagai perakit kaset di Memorex di Santa Ana selama 6 tahun saat penyerangan terjadi. Parker masuk ke apartemen mereka sekitar pukul 10:30 pagi dan melakukan serangan yang sangat brutal terhadap Kennedy yang mengakibatkan patah tulang tengkorak yang fatal. Setelah itu, dia diperkosa dan ditinggalkan dalam kondisi yang mengerikan. Serangkaian pembunuhan seperti ini menyebabkan ketakutan di masyarakat pada tahun 1979 dengan banyak orang memutuskan untuk pindah keluar kota atau memperoleh senjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1979, detektif sedang menyelidiki 11 serangan yang melibatkan pengguna benda tumpul yang mengakibatkan 7 wanita tewas dan 4 lainnya mengalami kekerasan fisik. Salah satu korban yang selamat, seorang wanita di Irvine yang diserang di rumahnya pada tanggal 23 September tahun 1979. Memberikan deskripsi pelaku sebagai seorang pria kulit putih berusia 20-an tahun, tinggi sekitar 5 kaki 10 inci, dengan tubuh yang ramping dan rambut pirang panjang. Sebuah sketsa dan deskripsi pelaku ini dirilis pada tanggal 13 Oktober dengan mencatat bahwa pelaku berusia antara 21 sampai 27 tahun, tinggi sekitar 5 kaki 10 inci hingga 6 kaki, berpostur sedikit berotot, berkulit sawo matang, berambut pirang merah, dan memiliki ciri-ciri wajah yang terinspirasi oleh budaya Skandinavia. Namun, insiden ini kemudian dianggap tidak terkait dengan kasus Bedroom Basher. Seorang paranormal yang peka terhadap kekuatan di luar dunia memberikan bantuan kepada penyelidik pada tanggal 16 Oktober 1979 dengan merilis deskripsi dan sketsa tersangka. LA Times menyebut individu ini sebagai seseorang yang memiliki sensitivitas terhadap hal-hal di luar dimensi fisik. Paranormal tersebut menggambarkan tersangka sebagai seorang pria berpostur tinggi antara 5 kaki 8 inci hingga 5 kaki 10 inci, berbadan berotot, berambut hampir sebahu, dan mungkin berketurunan Latin. Deskripsi ini secara kebetulan serupa dengan deskripsi sebelumnya yang muncul dalam artikel pada tanggal 18 September. Seminggu kemudian, sebuah sketsa yang telah diperbaiki dan deskripsi yang telah disesuaikan berdasarkan 2 laporan saksi yang berbeda mulai beredar di berita dan tersebar dalam 25.000 selebaran yang disebar kepada penduduk Costa Mesa. Selanjutnya, sebuah hadiah ditawarkan sebagai insentif bagi siapapun yang memberikan informasi yang dapat membantu dalam penangkapan pelaku pembunuhan tersebut. Pada pukul 3 pagi, tanggal 21 Oktober tahun 1979, teman sekamar Deborah Lynn Senior menemukan tubuhnya yang sangat parah di apartemen mereka di Costa Mesa. Senior baru-baru ini pindah ke apartemen ini di Maple Street hanya 2 bulan sebelumnya setelah lulus dari SMA Estancia di Costa Mesa. Dia berencana untuk mengambil kursus kesekretariatan di Orange Coast College sambil bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah perusahaan percetakan biru dan grafis. Pada malam pembunuhan, dia dan teman sekamarnya menghadiri pesta untuk anggota tim lintas alam perguruan tinggi, namun kemudian memutuskan untuk pulang lebih awal sekitar pukul 22:30. Beberapa saat setelah dia tiba kembali di rumah, Gerald Parker masuk ke dalam apartemen melalui jendela kamar mandi dan merobohkan tirai kamar mandi yang berwarna biru saat melakukannya. Dia kemudian mengawasinya dari kamar mandi saat Senior tiba di rumah dari pesta dan mencampurkan minuman di dapur. Dia duduk di sofa sambil minum dan akhirnya tertidur. Setelah itu, dia muncul dari persembunyiannya dan melakukan tindakan kejam
terhadap senior yang mencakup pemukulan dan pelecehan seksual dan meninggalkannya dalam keadaan kritis. Gerald Parker lahir di Phoenix dan menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. Ibunya meninggal ketika dia baru berusia 9 tahun dan ayahnya meninggalkan dia bersama 9 saudara lainnya. Saudara-saudara perempuannya dikirim untuk tinggal bersama kerabat, tetapi dia dan beberapa saudara laki-lakinya dikirim ke panti asuhan. Setelah 2 tahun, Parker pindah ke San Diego untuk tinggal bersama bibinya. Pelanggaran pertamanya terjadi pada tahun 1960-an ketika dia dihukum di Juvenile Hall karena penggunaan lem yang tidak sah. Ketika dia dewasa, dia mulai minum alkohol sebagai pelarian dari rasa malu dan ketidaknyamanannya di sekitar wanita, dan juga mengembangkan kecanduan narkoba. Minatnya terhadap wanita dan pelacur semakin meningkat, dan dia sering pergi ke bar untuk minum dan kemudian berusaha mencari pintu apartemen yang tidak terkunci untuk menyusup. Dalam salah satu insiden yang melibatkan keadaan mabuk, Parker terlibat dalam perkelahian dengan seorang pria dan menggunakan sebatang kayu berukuran 2x4 sebagai senjata. Meskipun pria tersebut tidak mengalami luka parah, ini menjadi pola dalam serangan-serangan berikutnya. Saat dia ditangkap, Parker telah menjadi anggota Korps Marinir selama 7,5 tahun dan berpangkat Sergeant Staff. Dia bertugas di stasiun udara Korps Marinir El Toro, yang terletak dekat dengan tempat tinggal para korban, dan sebelumnya pernah bertugas di pangkalan militer di North Carolina, Mississippi, dan Alaska. Pada bulan Februari tahun 1980, terjadi 2 penangkapan terhadap seseorang yang kemudian dikenal sebagai seorang penjahat. Kejadian pertama melibatkan serangan terhadap seorang wanita dari Los Angeles County, di mana dia menggunakan pipa untuk merampok dan menyerang korban. Kemudian, pada tanggal 15 Februari, dia terlibat dalam kasus percobaan penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 13 tahun dari Tustin. Gadis muda tersebut memberitahu pihak berwenang bahwa seorang pria yang mengenakan seragam militer memaksanya masuk ke dalam mobil Dodge hitam ketika dia sedang berjalan di sepanjang Nissan Road. Selama dalam tahanan, tersangka mengakui perbuatannya kepada para detektif. Ia mengatakan bahwa ia membawa gadis tersebut berkeliaran selama 45 menit sebelum akhirnya berhenti di sebuah pusat perbelanjaan di Westminster. Setelah itu, tersangka memerintahkan gadis itu untuk melepaskan pakaiannya dan menanyakan apakah gadis tersebut pernah mengalami kekerasan sebelumnya. Kemudian, dia melakukan serangan. Beberapa waktu kemudian, seorang petugas polisi militer bernama Sergeant Larry Coyle mendengar deskripsi tersangka dan mobilnya melalui radio. Ia kemudian melihat tersangka, Parker, berdiri di samping mobil Dodge hitamnya. Meskipun awalnya Parker menyangkal keterlibatan, namun ketika diberitahu bahwa ia akan dihadapkan ke pengadilan, dia mengaku bersalah dengan mengatakan, "Saya yang melakukannya." Parker akhirnya didakwa atas penculikan dan pemerkosaan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Setelah menjalani hukumannya di penjara negara bagian Avenal, Parker kemudian menjadi narapidana yang akan dibebaskan dengan syarat pada tanggal 6 Juli. Namun, pada tanggal 14 Juni 1996, petugas dari Departemen Kepolisian Tustin dan Costa Mesa mengunjunginya. Mereka ingin melakukan wawancara dengan Parker mengenai kasus pembunuhan dan menyajikan bukti DNA yang menghubungkannya dengan serangkaian serangan yang terjadi di Orange County. Dalam menghadapi bukti-bukti tersebut, Parker mengaku melakukan serangan dan pembunuhan terhadap beberapa wanita di Orange County pada akhir tahun 70-an. Hal ini membuatnya dikenal sebagai pembobol kamar tidur.
seseorang memberikan kesaksian kepada petugas penyidik mengenai masa lalunya yang kelam. Dia mengungkapkan bahwa ketika berada dalam penjara atas tuduhan percobaan pemerkosaan, dia merasa sangat menyesal dan membebani dirinya dengan rasa bersalah. Hal ini karena seorang rekan anggota marinir telah salah dituduh atas kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Selain itu, orang ini juga mengakui bahwa selama berlangsungnya kejadian pembunuhan, dia terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Sangat mabuk saat itu. Dia secara sembarangan memilih korbannya dari kalangan orang yang lewat di kompleks apartemen tempat dia berada. Selama serangan itu, dia bahkan tidak memakai sarung tangan atau mencoba menghilangkan sidik jarinya. Dengan adanya bukti DNA dan pengakuan yang diajukan oleh orang ini, seorang tahanan bernama Kevin Green akhirnya dibebaskan dari penjara beberapa hari setelahnya pada tanggal 20 Juni 1996 setelah menjalani hukuman selama hampir 17 tahun. Parker, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas serangkaian pembunuhan yang dikenal sebagai Bedroom Basher pada tanggal 30 Juli 1996, akhirnya dihadapkan pada hukuman mati oleh kantor jaksa wilayah pada tanggal 6 September. Kemudian, pada tanggal 12 September, Parker mengajukan pledoi tidak bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan yang dihadapkan kepadanya di Pengadilan Tinggi Orange County. Pada bulan Oktober tahun 1998, dia dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 6 dakwaan pemerkosaan tingkat pertama, dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Akhirnya, Parker mengakui kejahatan-kejahatan tersebut dan pada tanggal 22 Januari 1999, dia dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan suntikan mematikan. Selain hukuman mati, dia juga dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat ditambah 64 tahun penjara. Saat ini, dia masih menjalani hukuman mati di penjara negara bagian San Quentin. Dan pada bulan Juni tahun 2017, Mahkamah Agung California memutuskan untuk mempertahankan hukuman matinya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga bisa menemani aktivitas kalian semua. Dan jangan lupa ambil pelajarannya ya.